kalian pasti pernah lah punya teman yang dimana kalau kalian nasehatin, kalian kasih solusi, pasti dia terima. Dan ada lagi teman kalian kalau misalnya kalian nasehatin, kasih solusi, tapi mereka itu kadang nyolot aja gitu, gak mau terima akan adanya pendapat lo. Dan inilah kenapa banyak orang yang menganggap dirinya malas dan juga miskin, susah gitu untuk menerima nasihat-nasihat dari orang lain, karena masalah mereka itu sebenarnya itu terlalu sederhana gitu. Karena ya kurang usaha, kurang kerja keras segala macamnya. Karena ya tahu sendiri lah, kebiasaannya itu udah benar-benar mengakar dari habit-habit sebelumnya gitu. Dari adanya rasa gengsi, terus kurangnya kepedean. Terus kalau misalnya dikasih nasihat atau nggak dikasih solusi, pastinya ya Pak akan membuat ya pastinya sulit berubah lah. Dan tentunya kenapa sih hal ini bisa terjadi? Hello guys, welcome in Bang Rejonong. Jadi kali ini gue mau sharing kalian kenapa sih banyak orang-orang yang susah banget kita nasihatin dan kita kasih solusi. Kalau misalnya menurut kita itu bener loh, tapi menurut dia itu ya mungkin ada benar ada salah sih. Cuman kalau misalnya menurut mereka tahu dia itu salah, cuman ya mereka akan ngebikin kalau misalnya seakan-akan dia itu benar gitu, padahal dia tahu itu salah. Nah, pasti pernah lah kayak gitu. Yang pertama tentunya, nasihat bukan untuk menyelesaikan masalah utama. Inilah yang gue sadarin beberapa hari akhir terakhir ini. Karena orang yang sedang banyak permasalahan, kesulitan, banyak masalah segala macamnya, kadang sebuah nasihat itu nggak cukup gitu. Karena ya dari pressure yang dia rasain kayak biaya hidup, utang, pekerjaan yang nggak pasti, kesehatan atau masalah keluarga, pastinya untuk dinasihatin atau kasih solusi ya pastinya nggak relevan lah. Dan ya pastinya kita harus ngasih kayak kerja tambahan buat mereka. Tapi ya mereka kenapa gitu? Sebelumnya nggak ngakuin kerja keras gitu. Tapi sebelumnya mereka itu malah nongkrong, habis kerja malah nongkrong, foya-foya, punya duit segala macamnya. Nah, kadang itulah yang bikin gue kesel ya. Gue punya duit, gue sisihin buat buat nabung, buat dana darurat. Tapi dia kalau misalnya dia ada duitnya udah dipakainya buat foya-foya, buat nongkrong segala macamnya. Nah, inilah yang jadi perbedaannya. Yang kedua tentunya pengalaman hidup yang pastinya berbeda. Tentunya setiap orang pastinya punya lah pengalaman atau step by step yang berbeda. Pastinya ada orang yang dimana itu mereka suka banget gitu dikasih masukan, dikasih nasihat. Tapi ada juga gitu orang yang dimana ketika kita kasih nasihat ya pastinya ya udah mereka seakan-akan kayak udah benar-benar punya jati diri, punya komitmen, punya emosi bukan emosi juga sih ya, kayak punya standar hidupnya. Kalau misalnya nih loh, gue tuh harus kayak gini lah, kerja keras kepala lah, kurang lebih kayak gitu guys ya. Pastinya lu pernah lah ketemu orang-orang kayak ini di organisasi atau enggak di kantor lu sekalian. Yang ketiga tentunya harga diri dan adanya rasa gengsi. Pastinya kalau misalnya orang itu udah ngelakuin A, ya udah, walaupun dia tahu nih resikonya itu gede dan lu udah ngasih tahu kalau misalnya resikonya gede, ya udah, dia itu bingung gitu antara harga diri dia sebagai pemimpin atau dia gengsi. Kira-kira kalau misalnya gue alihin ke plan B, kira-kira gue salah gak sih sebagai pemimpin, atau enggak mungkin gue kayak plan gitu gak sih? Nah pasti di pemikiran mereka seperti itu. Padahal ya gak ada mikir kayak gitu. Cuma lu doang gitu sebagai pemimpin yang mikir seperti itu. Yang keempat tentunya kebiasaan yang udah benar-benar menjadi habit. Inilah yang gue bilang dari sebelumnya, udah keras kepala, yang dimana dari kecilnya dia udah dikasih tahu kalau misalnya kamu udah plan A, ya udah plan A terus. Nah padahal ya oke lah, boleh lah kalau misalnya lu udah ada plan A terus, tapi lu harus lihat kondisinya, lihat situasinya, lihat kondisinya, lihat keadaan segala macamnya. Jangan sampai lu yang benar-benar cuma mencapai dari plan itu, tapi teman-teman lu malah meninggalkan lu. Yang kelima atau yang terakhir tentunya, istilah kata malas itu sebenarnya itu nggak ada. Cuman emang dari habitnya aja yang udah benar-benar ya udah nggak mau kerja keras, nggak mau buat usaha, maunya cuman instan segala macamnya. Rasa malas tuh bisa kok dilawan kalau misalnya orang itu punya tujuan dan kepentingan masing-masing. Dan pastinya lu pernah lihat lah orang-orang yang dimana yang biasanya itu malas, cuma kalau misalnya untuk duit, untuk ngejar duit segala macamnya, pasti dia on point atau enggak sebagai pemain utama. Dan pastinya lu pernah lihat lah orang-orang seperti ini. Makanya itu gue bilang rasa malas itu sebenarnya itu kayak nggak ada gitu. Tapi orang-orang itu kalau misalnya ngakuin suatu hal yang baru, pastinya mereka itu akan berpikir 2 kali, kira-kira ini punya kepentingan buat gua nggak, kira-kira ini ada keuntungan buat gua atau enggak. Nah pastinya kayak gitu. Nah, menurut kalian gimana? Kenapa sih orang malas itu sama orang miskin itu susah banget dikasih tahu atau dikasih nasihatin? Coba tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.